tumben cantik. Iya dong, karena aku tadi habis ngaca ya kan. Kayaknya aku nih ada niatan, aku pengen naikin hidung aku nih sedikit lagi. Oh, agak jadi gini. dijidat sini ya? Jangan dong, nggak sepindah. Aku cuma naikin doang. Sama muka ya kan, dinaikin, dikencengin gitu. Pakai karet kali ke sini ya. Biar kenceng gitu kulitnya. Oh, mau apa? Mau ngencengin ya kan, terus mau naikin hidung. Kemarin kan habis jalan-jalan nih aku. Kenapa sih? Saya dulu nganter Samantha ke dokter. Nah, dia bisa langsung operasi berubah itu muka. Hah? Iya. Masa? Iya. Mukanya berubah jadi apa? Samantha tuh kan moncongnya agak miring. Iya, cewek nih ya. Samantha cewek kan? Anjing. Sama dong saya berarti Pak sama piaraan Bapak. Wah, aku tuh serius banget. Aku tuh concern banget sama urusan saya punya anjing kecantikan. herder namanya Samantha, beneran, sumpah. Herder Panggilannya kali gue. Sam, beneran. Nama si Bagus Samantha, kayak nama perempuan gitu, cantik iya, ya. mama perempuan, boleh dong. Nah, kan dia emang moncongnya udah maju, mau diapain lagi ini dimajuin benerin lagi? agak miring sedikit, saya benerin nggak ke kanan. Mau ke dokter mana? Mau ke dokter mana? Aku nih kemarin habis jalan-jalan walking around di mall ya kan. Terus bisa di toilet gitu pada ngantri. Ada ini klinik kecantikan gratis gitu Om. Nah kan aku mau ngantri aja di situ, kali aja bisa cakep ya. Gratis? Iya. Yang di toilet itu? Iya. Bukan gratis sayang. Apa dong? Itu dokter udah ketangkep. Udah nggak ada lagi? Udah nggak ada lagi. Dia nyuntikin orang, bilang bisa operasi. Operasinya pakai pisau roti. Yes. Ada yang karatan, sampai ada yang gagal ginjal. Ya. Serius? Serius. Dan itu dokter udah ketangkep. Dan belajarnya dari mana tuh dokter? Belajarnya dari YouTube buat operasi orang. Allahu Akbar. Dan itu yang kita mau bahas malam hari ini. Karena wanita-wanita biasanya nih pingin banget terlihat cantik. Ya kan? Aku belum. Nah kalau salah pilih dokter, kalau nggak tahu kemana larinya bisa tertipu. Nah kita punya VT-nya, kita punya videonya, gambarnya tentang fenomena dokter kecantikan gadungan dan fenomena komestik palsu. Check this out. Oleh perempuan berinisial JS ini, toilet di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta bisa juga dijadikan sebagai tempat praktek perawatan tubuh dan kecantikan. Mengerikan? Memang demikian adanya. Sebab JS ternyata seorang dokter kecantikan gadungan. Tak punya ijazah kedokteran, JS hanya berbekal ilmu dari internet. Obatnya pun ia dapat dari sebuah toko kimia. Jadi tak heran jika pasien JS pun tak bertambah cantik. Malah ada yang mukanya bengkak, keras, atau bernanah. Praktek dokter kecantikan palsu ini kian menambah runyamnya dunia kecantikan tanah air. Beberapa waktu lalu, polisi menggerebek pabrik kosmetik palsu di Tangerang, Banten. Baik. Serem. Belajarnya dari internet, operasinya kacau sekali dan bayar, dan itu mahal. Nah kita tersambung nih secara langsung dengan salah satu pasiennya yang korban dari dokter ini. Benar. Inisialnya adalah JS. Ini adalah salah satu korban dari dokter gadungan tersebut. Perempuan. Jadi, ya? Perempuan. Kita Mbak. udah tersambung telepon. Kita panggilnya Mbak JS saja. Oke. Ya, oke. Halo? Halo ya. Ya, selamat sore Mbak. Boleh kasih tahu cerita sedikit apa yang terjadi sebenarnya? Mengenai pertama kali saya ketemu dia, Iya. sama dokter itu. Iya. Jadi saya tahu dokter itu dari teman saya. Nah kebetulan teman saya ini bukan kalangan biasa lah, kalangan atas. Jadi saya berpikiran, wah benar, masa untuk dirinya pakai dokter yang sembarangan kan? Iya. Nah jadi saya percaya dan saya melakukannya. Selesai kita ketemu sama dokter itu, dokter dia ngakunya dokter Jenny. Terus saya ada nanam benang sama dia. Apa? Kenapa Mbak? Ada nanam benang. Tanam benang? Iya. Oke, jadi Anda melakukan tanam benang? Iya, tanam benang. Itu dilakukannya di sebuah klinik atau di mana Mbak? Nah kebetulan teman saya ini kerjanya di pantry ya, pantry kantor. Jadi saya nggak berpikiran harus steril atau apa, saya udah nggak mikir sampai ke situ. Saya pikir, di rumah juga nggak apa-apa. Jadi dokter itu yang datang ke rumah saya. Oke, jadi dokternya datang ke rumah Anda. Ya. Oke, lalu biayanya berapa kalau boleh tahu? 6 juta lebih. Berapa? 6 juta lebih Om. 6 juta lebih? Iya. Oke, boleh maaf saya tanya efeknya apa yang terjadi setelah itu? Langsung bengkak,
Terus udah kayak gitu muka saya jadi bernanah. Nah saya telepon ke dia, saya nanya ini gimana nih kak, tapi saya nggak panggil dia dokter, saya panggil kak. Ini kak, ini gimana kok rasa pada bernanah semua? Dia bilang nggak apa-apa, berarti mbak itu alergi sensitif kata gitu, karena dulu mbak pakai obat kosmetik terlalu lama yang terlalu banyak merkurinya gitu. Jadi saya berpikiran mungkin karena saya alergi gitu. Nah, Anda harus menyembuhkan kan kesalahan tersebut tuh butuh berapa lama untuk penyembuhan tersebut? Ada sekitar 2 minggu kebetulan saya ke dokter tempat lain yang benar-benar di klinik benar-benar dokter. Saya itu benangnya bisa dihancurkan. Nah, efek dari bekas nanam benang itu wajah saya bolong-bolong kan. Nah, saya udah tenang-tenang tuh, saya pikir udah selama saya nggak masalahin lagi. Nah, tiba-tiba dia nelfon nanya gimana mbak kabarnya. Aku bilang baik. Karena saya berpikiran karena badan saya yang nggak bagus akan terjadi infeksi, jadi saya masih bicara sama dia baik-baik. Oh kalau soal lambang itu mah kecil, di filler aja katanya. Saya pikir filler dalam garis besar umum ya, kandungannya apa segala macam. Iya boleh deh, aku bilang gitu. Tapi nggak bengkak kan, dia bilang oh enggak nih katanya gitu. Ini barang dari Singapura, terus ada kerjasama dengan artis, dia bilang gitu. Sampai dapat dari dia katanya gitu, dibiayain. Oh jadi saya pikir benar kan. Ya udah janjian nanti di mall ini ya. Oke, langsung ke toilet aja ya. Toilet di mana mbak? Gak apa-apa nih saya sebut mallnya. Gak apa-apa, sebut aja. Plaza Semanggi. Oke. Nah di depan toilet itu kan ada kursi-kursi kan? Ya. Ada kursi-kursi. Nah kita dikerjain di situ gitu loh. Udah disuntik. Minggu pertama sih bagus. Lama-lama bengkak. Apa ini? Terus mulai mengeras. Kak ini kenapa? Nah saya tuh nggak ngerti karena saya tuh nggak ada teman untuk cari info. Nah kebetulan memang udah dibuka sama Allah kali ya. Jadi dia ngasih nomor telepon, dia telepon saya, mbak tolong telepon saudara saya dong. Saya bilang kenapa kak? Soalnya saya suntik dia juga, saat ini saudara saya sendiri katanya gitu. Katanya bengkak, bilang sama dia bahwa ini nggak bengkak. Saya pikir kok saudara sendiri nggak percaya sama saudaranya kan. Ya udah saya telepon. Halo, ini namanya ini, saya bilang gitu. Oh bukan mbak, salah sambung katanya gitu. Ya udah saya penasaran nih muka gimana nih, saya udah mulai curiga nih kan. Beberapa hari kemudian saya telepon lagi, mbak ini bukan apa ya namanya ini ya, bukan mbak. Terus dia nanya, mbak kabarnya dokter Jenny ya? Iya, saya bilang baru kami ngobrol. Jadi disitulah ketawa, mbak hati-hati sama dia, jangan percaya sama dia tuh gini. Terakhir telepon teman saya ini udah diblokir kan, nggak tahu kenapa. Tapi saya masih bisa berkomunikasi sama si dokter Jenny ini. Terus terakhir saya udah mulai nih masih nanya-nanya dia kasih informasi. Oh itu gampang tuh, tinggal disuntik obat ini langsung nggak mengeras lagi. Kalau saya langsung telepon teman saya, mbak jangan percaya dulu katanya gitu. Ya udah, terus dia lihat, dia cek dulu, mbak kayaknya semua perkataan dia itu ada di Google deh katanya gitu. Jangan-jangan dia belajar di Google nih, dia baca di Google. Baru saya curiga, udah mbak ini kita nggak bisa diamkan katanya. Soalnya setelah saya disuntik, saya dengar dia udah pernah suntik orang lain. Nah kasusnya serupa, jadi saya keselnya udah tahu akibatnya akan begini, kenapa dia masih menyuntikkan ke orang lain. Nah yang saya percaya sama dia, dalam segala hal dia selalu membicarakan, saya bersumpah atas sumpah dokter, dia bilang gitu. Dan saya bersumpah di depan altar bahwa mbak akan sembuh, mbak tidak usah takut, 1000% akan sembuh. Jadi dia selalu setiap apa-apa bawa nama Tuhan. Aktif. Memang dia aktif di gereja gitu. Jadi saya hanya bilang sama dia, Pak, saya hanya percaya sama kakak, karena saya lihat kakak rajin ibadah, saya bilang gitu. Ternyata itu bullshit semua. Bohong semua itu. Iya. Nah, Anda kan akhirnya ke dokter lain dong, harus membetulkan kan? Iya. Nah, menurut dokter yang benar itu apa yang dimasukin ke wajah Anda? Nah, dokter belum berani ambil tindakan karena belum tahu
zat apa yang sebenarnya yang disuntikkan. Wow. Mereka takut gitu loh, nanti takut terjadi apa-apa, mereka tidak mau disalahkan. Gitu loh. Berarti sekarang kondisi Mbak masih dengan wajah hasil tindakan dokter itu belum dilakukan tindakan apapun untuk memperbaiki gitu? Saya hanya dikasih obat. Jadi saya tuh kalau terlambat minum obat, muka saya bengkak lagi. Waduh. Jadi saya nggak boleh terlambat dan nggak boleh kena panas. Kalau saya kena panas, muka saya gelembung lagi. Jadi memang dokternya udah bilang jangan kena panas ya, katanya gitu. Ini Anda laporkan ke polisi atau gimana akhirnya? Akhirnya teman saya bilang, Mbak ini nggak bisa dibiarin. Yuk kita ngelapor ke polisi. Terus terakhir kita ke Polsek. Sini saya juga mau berterima kasih pada Polsek. Sejak kami datang, kami melapor, langsung direspon, langsung mereka menanyakan bukti-bukti itu telah lengkap semuanya. Mereka dengan cepat langsung, oke Mbak, kita lakukan penangkapan, usahakan dokter ini mau ketemu Mbak lagi. Memang dokter itu memang mau ketemu saya, tetap yuk Mbak kita ketemu lagi karena dia mau suntik saya lagi. Jadi saya masih bisa berhubungan sama dia. Kak, aku bilang janjian ya di Plaza Semanggi, saya bilang gitu. Tapi polisi di situ udah ada. Gitu. Akhirnya tapi ditangkap oleh polisi ya? Iya, ya alhamdulillah dengan cepat ya aparat polisi bergerak cepat. Aduh, saya juga nggak menyangka mereka responnya begitu baik gitu. Itu artinya bahwa sampai detik ini Mbak masih dalam perawatan, betul ya? Iya. Karena belum sembuh ya? Iya, karena dokter belum berani ambil tindakan apa-apa, soalnya dia belum tahu cairannya itu apa. Nah, teman saya ini udah ada yang udah dioperasi, itu katanya waktu dibelek, kulitnya tuh sampai kerasnya kayak semen. Wow. Aduh. Sampai mengeras kayak batu gitu, dikerok-kerok. Saya aja bisa merasakan katanya gitu. Sampai saya nangis-nangis, aduh Mbak, katanya gitu, nggak kuat Mbak. Tapi menurut dokter bisa disembuhkan kan Mbak, apa yang terjadi sama Mbak itu? Saya datangi beberapa dokter. Ada dokter yang tidak memberi, maksudnya berjanji bahwa bisa sembuh. Tapi saya pernah datang ke salah satu dokter juga yang dokternya udah pernah bilang, Mbak, muka Mbak udah hancur. Kalau dioperasi sekalipun hanya 40%. Aduh. Dia bilang. Oke, baik. Dan itu tidak bisa sekali dioperasi, harus berulang. Dan itu akan meninggalkan bekas. Berarti sekarang keadaan muka Mbak seperti apa? Maaf saya tanya. Sebetulnya muka saya bentuknya udah kembali normal. Cuman masih mengeras dan gelembung gitu. Masih mengeras dan menggelembung. Iya. Oke, baik. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan apapun itu bisa segera disembuhkan ya, Mbak ya. Karena ini bukan masalah yang kecil. Bahkan saya tahu salah satu pasiennya ada yang sampai gagal ginjal katanya. Karena hal tersebut. Terima kasih dan juga buat kepolisian terima kasih karena bisa mengungkapkan dokter gadungan tersebut. Terima kasih banyak Mbak Jess. Iya, oke. Baik. Nah, bicara tentang itu, makanya nih banyak sekali ya dokter-dokter yang akhirnya gadungan. Dia nggak tahu, yang penting karena uangnya mahal sekali. Itu bisa 6 juta, 8 juta, 10 juta untuk masukin obat yang bahkan nggak tahu dimasukin itu apa gitu. Saya akan ngambil dari sisi lainnya untuk wanita-wanita yang menonton Hitam Putih. Karena hari ini adalah Hitam Putih Women Talk basicnya. Ini saya akan mengundang dokter pribadi saya gitu. Jadi dia memang udah lama, saya ngerawat juga memang dari dia. Dan kita akan lihat sebenarnya bisa tidak sih muka itu diisi atau dibenarkan, tapi dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ada tidak sebenarnya? Karena begini, banyak orang misalnya mau operasi tapi takut, Ada cara lain sebenarnya tidak dioperasi tapi bisa merubah bentuk wajah. Dan ini kita lihat dari sisi dokter yang benar. Langsung aja, ini adalah dokter Weni Tan. Apa kabar dokter? Baik. Silakan langsung duduk aja kita gitu. Nah dok, ini langsung tanya, mungkin saya nggak lari ke perubahan wajahnya dulu, tapi saya mau nanya fenomenanya dulu bahwa ternyata ada dokter gadungan, ya sampai wajahnya mengeras seperti semen, terus dokter mengatakan bahwa ini mau dioperasi juga udah susah, dan yang kedua dokter mengatakan bahwa ini nggak berani megang gitu, karena setahu saya nih, saya sempat ngobrol dengan dokter mengatakan kalau
dari dokter lain dia nggak mau benerin. Oh, jadi harus awalnya di dokter. Nah ya itu dia. Nah gimana tuh fenomena itu tuh? Ya mungkin kalau misalkan ya oknum itu kan di mana-mana ada ya. Maksudnya dia mau menyamar, maksudnya mau pura-pura jadi dokter, gadungan, atau pura-pura jadi siapa gadungan gitu kan. Yang pasti kita mungkin harus lebih berhati-hati ya, supaya kita tuh pergi ke tempat yang benar, ketemu dengan orang yang tepat. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua, nah ini dia, sulitnya ketika memang problem itu terjadi. Ya kan, karena masalah atau problem yang sudah dialami sama si pasien atau korban, itu kan masalahnya udah complicated nih. Ya kan, wajahnya rusak, mungkin struktur jaringan kulitnya rusak. Jadi ngebenahinnya atau ngebetulinnya juga susah. Nah itu katanya sampai harus kayak semen, harus dikerok dari dalam. Itu apa yang dimasukin, Dok? Sesuatu yang saya tahu, kalau memang itu obat yang disuntikan adalah obat yang benar untuk tujuannya, sebetulnya kan tubuh kita bisa terima. Tapi kalau mungkin yang disuntikan bahan-bahan yang sebetulnya bukan pada tempatnya disuntikan pada kulit. Nah, bisa saja ya, contoh, misalkan dia suntikan sesuatu yang harganya murah, ya kan? Misalkan, apalah kita nggak bisa bilang, karena saya juga kan nggak tahu sebetulnya suntiknya apa ya. Cuman ya kalau memang ternyata obatnya ini bukan pada tempatnya, ya bisa menimbulkan efek samping yang berkelanjutan kayak begini. Atau mungkin obatnya tepat tapi dosisnya kelebihan mungkin, Dok? Bisa saja, obatnya tepat, dosis kelebihan, ataupun juga timbulnya reaksi alergi, itu juga bisa. Makanya itu kita harus berhati-hati. Dan juga kita juga harus memilih, seorang dokter itu juga harus bisa memilih obat yang tepat untuk penggunaan yang tepat. Gitu. Ya benar. Ini ada sebuah riset juga. Saya baru baca di Amerika itu, mereka sekarang lagi membuat meriset obat pribadi namanya. Pernah dengar ya pasti? Obat pribadi? Ya, jadi contohnya obat sakit kepala. Khusus obat sakit kepala itu gitu. Tidak dijual lagi satu saset, misalnya beli di warung. Tapi dia harus membuat obat sakit kepala ini untuk orang ini, untuk orang ini. Jadi berbeda-beda gitu. Karena setiap manusia punya kebutuhan yang berbeda. Punya kebutuhan yang berbeda. Lebih gitu kan. mirip seperti kalau kita ke dokter terus dikasih obat racik. Ya kan, jadi kan racikan. pasien A, oh kamu sakitnya ini, berarti kamu obatnya tuh harusnya ini gitu ya. Atau pasien B, nah kan beda ya, penyakitnya juga beda, tinggi berat badan beda, kebutuhannya beda, ya dikasih obatnya juga apa ya. Mestinya memang seperti itu, per individu tuh kan punya kebutuhan yang berbeda. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah, ini masalahnya tidak selesai di sini, karena sekarang orang atau korban tersebut mukanya, wajahnya rusak, dan dokter tidak bisa membenarkan, atau dokter mengatakan operasi pun hanya 40% bisa membenarkannya. Apa yang dimasukin kita juga nggak tahu. Ada seorang artis yang dari dulu katanya menolak atau kontra dengan perawatan kecantikan seperti ini gitu. Kontra dengan hal seperti ini. Bukan, kita akan ngundang, kita akan tanya kenapa kontranya, dan kalau Anda lihat kita di situ sudah ada ranjang dokter, kita mau mencoba secara live melakukan perubahan bentuk wajah secara live yang benar seperti apa. Jadi live langsung, ibu-ibu, wanita-wanita bisa lihat bisa tidak wajahnya dirubah secara benar seperti apa live di Hitam Putih. Setelah yang satu ini, yang mana-mana tetap di Hitam Putih. Masih balik ke pembicaraan tentang Hitam Putih Women Talk. Dan tadi kalau Anda tidak melihat di segmen 1, ada dokter gadungan yang melakukan operasi ataupun perombakan wajah tapi di WC Mall. Dan korbannya banyak sekali, di mana sampai sekarang korbannya mengalami kerusakan wajah yang mana tidak bisa dibetulkan lagi. Bahkan dokter mengatakan hanya bisa 40% dibetulkan. Jadi hati-hati sekali dalam merombak bentuk wajah ke dokter kecantikan. Samping saya ada dokter Wenitan, ini adalah dokter yang nanti akan mempraktekkan merubah bentuk wajah. Kita akan lari ke hidung ya, merubah bentuk hidung. Tapi ada seorang artis yang sebenarnya kontra dengan hal tersebut gitu. Kita akan undang dulu langsung, ini adalah Caca Frederica. Hai cantik. Halo. Halo dokter. Bacar. Hai Mas Dedi, how are you? Duduk. Ya Allah, kok galak banget kalau ngomong sama aku.
Kayak mau di ospek loh. Iya, kayak mau di ospek loh. Enggak kan gue kenal udah lama. Jadi duduk. Sit, good. Itu guguk dong kebetulan. Mas Dedi kadang-kadang suka kurang bisa membedakan gitu ya. Mana yang manusia, mana yang guguk gitu. Tapi sebelum kita masuk ke Caca, kita lihat dulu ini adalah macam-macam kosmetik dan perawatan wajah. Katanya lu kontra. Iya, masa sih Om Deddy, aku kayaknya kurang percaya deh. Iya. Masa ini nggak ada ditarik-tarik ya kan pakai karet gelang atau apa gitu, karet gelang di belakang sini di rambut. Iya Mas, kalau misalkan aku sih termasuk kontra, ya mungkin bisa dibilang iya gitu. Karena kalau buat aku ya dok, sok taunya aku nih produk kiblat kecantikan tuh ada dua, ke Eropa sama ke Amerika. Kalau ke Amerika mungkin merubah bentuk atau segala macam, tapi kalau ke Eropa mereka tuh membiarkan kita keriput dengan alami, tapi tetap cantik dan terawat gitu loh. Jadi ya nenek-nenek ya keriput, tapi dia tetap cantik, kulitnya lembab, nggak kering gitu. Tapi kayak cucian basah dong. Kalau Mas Dedi kemana nih? Ke Amerika atau ke Eropa Mas? Atau ke Indonesia mungkin? Gue mah kemana aja, yang penting jangan kayak cucian basah. Oh iya benar. Kan nanti kalau itu nenek-nenek lagi nggak pakai baju, nggak pakai apa-apa, lewat cucian basah lewat. Enggak dong. gampang, tinggal jemur setrika deh, rapi lagi. Iya kan gitu. Kalau aku sih lebih kiblatnya mungkin lebih ke Eropa ya Mas gitu. Jadi lebih ke perawatan. Oh, ke perawatan, ya, tapi tidak merubah bentuk tidak wajah. Tidak. Gitu, oke. Sama aja kayak kamu kan, Gin? Aku? Kamu kan juga gitu kan? Aku nggak berani sih, lebih kepada aku nggak Kalau dia bersikap ketakutan. kemana-mana, lebih ketakut jarum. Dia satu-satunya dokter yang takut jarum suntik. Karena rata-rata semua perawatan kecantikan tuh kurang lebih yang aku tahu pasti disuntik. Kalau nggak pakai jarum kecil-kecil ini, tok gitu. Tapi perawatan aku nggak pakai jarum, Gin. Jadi kamu kalau dibilang kontra sama yang kayak gitu, kamu ngerawatnya kayak apa dong? Ngerawatnya ya paling kayak facial tuh iya gitu ya. Terus aku lebih ke pakai natural product Mas. Sekarang aku lagi suka pakai virgin coconut oil atau aku pakai alpukat oil. Enak banget Mas, nggak bohong. Itu pakai sirup. Alpukat oil, jadi alpukat oil kok pakai sirup sih Mas? Bukan dimakan Pak, bukan diminum. Ditaruh Alpukat ditaruh Iya, muka. ditaruh di muka, di situ ditaruh muka. jilat. Sama aja dong. Sama aja. Gini, Anda boleh nggak usah ikut-ikutan. Anda nih dokter, saya pikir Anda dokter gadungan. Iya. Aku kan pengen tahu. Anda dokter suntik orang mati. Belum, masih hidup kok. Masih hidup. Emang kalau dokter suntik orang mati salah? Dokter suntik orang mati, kalau suntiknya suntik mati mah nggak salah. Enggak, ya? kalau dokter suntik orang mati salah nggak? Tergantung kalau. Emang salahnya kenapa? Kan orang mati disuntik, udah mati juga. Kalau kan emang bener kan, ambigu ya bahasanya ya. Dokter suntik orang mati atau suntik orang Kan mati. saya bilang dokter suntik orang mati, salah nggak? Enggak dong. Nggak salah dong. Orang-orang yang udah mati disuntik, emang bisa mati lagi? Ya kan tetap aja walaupun dia mati, tapi kita harus menghormati, jangan sembarangan suntik ya dok. Tapi kan kalau suntiknya buat dengan tujuan pengen tahu kenapa nih akibat dia meninggal, karena kan kadang-kadang harus ada sesuatu yang dikasih tahu. Nggak ya salah boleh. dong. Ya boleh. Ini kenapa jadi Formalin, pembahasannya ke orang mati? Oh iya. Cantik Tapi ya. kenapa Caca tidak mau melakukan treatment wajah, merubah wajah gitu misalnya? Nggak tahu ya, Kan lu Mas. pesek nih. Om Deddy, jangan jujur-jujur. Dia bilang amat. katanya dia mau aging Anti-aging, bukan apa sih? aging Natural aging. Aging apa sih bahasanya? Aging wirelessly. No, aging gracefully. Oh ya, gracefully. Ya berarti kan nggak apa-apa dong kalau dibilang emang dia pesek. Iya nggak apa-apa, karena ya memang ya udah Pesek. emang begini. Enggak pesek. Lu balas-balasan sih orangnya. Ya kan? Ya emang iya sih Mas, mungkin aku nggak yang kayak mancung banget kayak Miranda Kerr gitu, atau kayak gini juga udah mancung ya gini ya. Ini pakai sedotan. Oh, pakai sedotan. Emang iya sih Mas, cuman kalau aku lebih nggak tahu ya, aku lebih nyaman dengan apa yang udah Tuhan kasih aja sama aku gitu. Cuman kalau memang ada orang yang memang lebih memilih buat misalkan nambahin sedikit biar agak gimana atau gimana, ya itu pilihan hidup orang. Aku menghargai juga, aku juga nggak yang lo ngapain gini-gini, nggak gitu juga. Setiap orang kan punya hak untuk memilih gimana cara dia menjalani hidup. Jadi ya udah gitu. Emang nggak penasaran gitu kalau tiba-tiba ada temen lo yang kok kayak cantik ya, kok kayak Enggak. bagus, terus lo misalnya udah mulai Gak penasaran karena justru atau aku apa nemenin teman-teman aku kayak gitu. Ada yang suntik botox, aku temenin, jadi aku tahu oh gini. Gak usah bawa botak.
kok botox Oh, mas, botox. bukan botak mas. Sensitif. Ya, gitu. Jadi ya enggak sih, nggak penasaran kalau dibilang penasaran. Mancungin hidung nggak pernah? Gimana sih mas? Kalau saya bilang mancungin hidung ketahuan saya bohong dong. Nggak pengen gitu mancungin hidung. Oh pengen? Nggak pingin? Enggak. Sama sekali? Enggak. Gedein mata? Enggak. Emang mataku kurang gede ya? Besar. Enggak sih, enggak. Pindahin Ngelayarin posisi ke bibir? bawah? Enggak dong, jangan dong. Enggak. Nebelin bibir, kebetulan Iya. bibirnya juga udah tebel kebetulan. Nutup hidung kanan? Jangan dong mas. Pakai kapas, nah serem lagi kan? Kan Mulai. suka mancing si Ara. No. Hidung pesek, no. Coba di close up dong mukanya Anu. No, mau lihat no kamera no. Coba lihat. Dari samping no, dari samping. Dari samping. Nah, tuh kan. Enggak Om Deddy, itu karena Mas Anu lagi ketawa jadi ketarik ke belakang hidungnya. Kalau lagi diam cemberut hidungnya maju kok ke depan. Masa sih? Iya. Dia bukan di mulut yang maju ke depan. Nah, tapi gimana kalau misalnya ada treatment yang nggak pakai operasi? Ada treatment yang nggak pakai operasi nggak apa-apa. Kalau aku misalkan kayak totok muka, pijet, atau ini bisa mengencangkan atau bisa membuat aura kamu menjadi lebih ini nggak apa-apa. Filler botox kan nggak operasi, cuman kayak disuntik. Tapi nggak suka, aku nggak suka injeksi aja. Ada sesuatu yang masuk ke dalam badan aku yang sifatnya nggak natural, aku nggak suka. Kalau Mas Deddy mau tahu ya, aku tuh kalau tidur bener-bener berminyak banget deh. Aku tuh yang begitu. Kamu gorengan ya? Kamu tuh. Habis dia bilang berminyak Om, kayak gorengan ya. Tapi emang bener Mas. Enggak, tapi dia nanyanya agak nantang. Agak Mas nantang. Deddy nggak tahu ya, aku kalau tidur, emang kapan saya tidur sama kamu? Saya lupa Mas. Ya saya nggak tahu jelas. Iya, soalnya kemarin tuh ada yang mirip-mirip sama Mas Deddy. Oh, gitu ya? Iya, makanya saya kira itu Mas Deddy bukan. Tapi ternyata. nah ini makanya tanya dengan Dokter Weni. Sebenarnya kalau misalnya filler merubah bentukan, itu natural tidak bahan yang dipakai? Jadi kalau filler, pada umumnya yang dipakai bahannya itu adalah hyaluronic acid. Hyaluronic acid. Iya, asam hyaluronidase. Nah, ini sebetulnya adalah salah satu jenis asam amino. Asam amino. Iya, base dari sugar sebetulnya. Jadi kalau untuk diterima oleh badan manusia itu gampang, bukan benda asing yang sama sekali istilahnya betul-betul tidak diketahui banget sama tubuh manusia. Bedanya apa dengan silikon zaman dulu itu? Nah, kalau silikon itu bahannya tidak istilahnya kalau tidak ramah kepada tubuh kita. Karena kalau hyaluronic acid itu perlahan-lahan akan diserap oleh tubuh, jadi dia akan total habis. Tubuh kita mampu menyerap zat ini sehingga dia akan habis. Habis? Iya, jadi contoh ya, misalkan kita suntik hyaluronic acid ya atau filler ini, misalkan katakan mau di hidung, di dagu atau di smiling line, itu ada jangka waktunya. Karena lama-lama tubuh kita akan menyerap bahan ini. Kalau misalnya habis silikon, berarti dia pesek lagi dong? iya, dia akan kembali lagi seperti semula. Makanya saya bilang itu memang ada jangka waktunya. Jadi dia bukan sesuatu yang permanently berubah. Kalau silikon? Tidak. Kalau silikon itu sesuatu yang tidak bisa diserap oleh badan kita. Jadi ketika dia diinjek silikon ini ya, dia ya akan ada saja di tempat di dalam, misalkan di bawah kulit gitu Ya, ya. terus aja di situ. Dia akan ada aja terus di situ. Ini termasuk operasi tidak? Kalau diinjek bukan operasi ya, suntikan. Tapi Artinya bukan operasi, bukan tidak ada operasi. pembelekan, intinya. Tidak ada pembelekan, tetapi silikon ini tidak pada tempatnya untuk diinjeksi. Kalau filler? Kalau filler, ya sesuai dengan namanya dan memang diciptakan untuk disuntikan sebagai bahan filler, yaitu sesuatu yang membuat volume di lapisan bawah kulit. Oke, baik. Gini aja deh. Daripada kita ngobrol panjang lebar, setelah ini kita akan melakukan live filler merubah hidung pesek menjadi mancung. Langsung. Bakal di filler Mas. Hah? Saya sih maunya Anu tuh, Anu udah oke kok tadi. Jadi Anu di filler dari kali biar pesek naik jadi tinggi Om. jadi mancung, langsung jadi mancung. Nah, Kita tapi lihat ya, tanpa Mas, ya. operasi, tanpa Iya. operasi. Tanpa operasi. Ini bukan operasi berarti ya? Bukan operasi. Kita lihat apakah berhasil mancung atau mungkin makin mendelep. Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik. Nah, kita
akan lihat nih bagaimana treatment yang aman untuk merubah bentuk hidung menjadi mancung. Ya, tanpa operasi. Dok, kalau yang dipijat-pijat aja nggak ada dok ya, pijat hidung mancung gitu. Pijet? Pijat mancungin hidung. Ini artis agak delusional. Nah itu, ada juga cara tradisional dari zaman nenek moyang ya pakai jepit jemuran lah. Oh iya. Tiap hari 5 menit, 5 atau menit. enggak, gitu. aku minta tolong Mas Dedi nih ya. Gimana kalau melakukan sebuah magic untuk memancungkan hidung, Mas? Nah, kan benar kan delusi kan? Emang udah benar dari awal datang saya udah tahu dari pesek hidungnya tuh udah ketahuan delusi nih. Mas, coba dibantuin lah. Makanya Mas, kita coba, langsung aja nih ya. Jadi kita langsung udah ada tempatnya. Dokternya juga udah siap. Kita akan memancungkan hidung seseorang. Anunya siap nggak? Ah? Dan anunya harus siap. Yeay. Hidungnya ada putih-putih. Itu lagi di apa dok, anestesi? Semungut ya. Anestesinya berapa menit? Balik. Untuk informasi, jadi ini Anu sendiri tidak tahu bahwa kita akan merubah bentuk hidungnya. Ya. Jadi mungkin bisa kesini semuanya biar tidak. Dokter posisinya perlunya di mana nih? Saya di sini. Ya udah silakan deh, dokter. Dokter Silakan. di situ. Jadi kita lihat dulu ini Anu di hidungnya dikasih salep. Salep ini adalah salep anestesi yang supaya menyebabkan tidak sakit ketika disuntik. Nah, salep ini harusnya ditaruh 1 jam sebelumnya. Cuman kita Jadi bisa dibayangkan lah Om Anu ya. Kan Om Anu sudah merasakan kerasnya kehidupan ya kan? Ini tidak separah itu kok, tenang Apalah aja. artinya sebuah jarum suntik, Iya. Mas Anu? Cuman karena kita lupa. Iya, jadi ya kita olesin dikit aja. 1 menit yang lalu lah kurang Iya. lebih ya. Dan itu juga dokter tadi tidak bawa salepnya. Oh, jadi sebenarnya itu apa? Tai burung itu. Oh ya. Mas Anu, aduh. Mas Anu semangat ya, abis ini ditimbang Mas Anu, nanti pulang dapat bubur kacang hijau ya. Ini dari Posyandu kali. Mas Anu mungkin ada pesan-pesan terakhir, Mas Anu. Nu, napas lu lebih longgar nanti Nu. Hidung lu mancung, napas lebih masuk lebih gampang. Umur lebih pendek. Coy, ngeri. Lubang hidung tambah gede dong, Mas? Enggak, kan mancunginnya ke depan. Coba ya, jadi kita tadi lihat ya. dokter udah ngobrol sama saya. Jadi menurut dokter kasus Anu ini adalah kasus yang sangat parah. Kenapa? Udah tunjuran aja karena kelainan genetik kayaknya. Oh, langsung ya? Iya langsung. Jadi ini yang dilakukan apa dok? Sambil ngomong dok. Ini, iya. Saya merem boleh nggak? Boleh, tutup mata aja. Tarik napas. Bayangkan Anda ada di tepi pantai. Dan tiba-tiba hidung Anda kejapit oleh kepiting. Bayangkan ketika Mas Anu pulang, istri Mas Anu akan menganggap Mas Anu adalah Brad Pitt. Wih. Ya kan, hidung agak tinggi. Dia. Jadi ini yang dilakukan adalah memasukkan Anestesi dulu. Di anestesi. Nah, itu di anestesi supaya tidak sakit ketika Gimana? Gimana rasanya, Nu? Oke. Kalau nggak masuk TV udah jerit nih Iya. kayaknya nih. Hati-hati kemarin ada pasien yang disuntik goyang salah masuk ke otak sebelah kiri. Jadi jangan goyang sembarang. Sekarang Mas, saya nggak punya otak. Wah, Anda sudah mancung. Udah Mas? Belum. Nah, ini adalah obat fillernya. Mungkin saya boleh lihat dokter ya. Boleh. Obat filler yang terbuat dari gula ya? Iya, ini Hyaluronic acid. hyaluronic acid. Ini adalah hyaluronic acid. Hidung saya disemutin nggak Mas? Nah, Hidung saya disemutin nggak? apa? Enggak. Dan ini adalah hyaluronic acid ya buat ibu-ibu atau perempuan wanita-wanita yang nonton hitam putih. Ini satu begini nih harga bisa sampai 6 sampai 10 juta. Wow. 1 cc ini. Tapi dosis pemakaiannya setiap orang Tergantung dari beda-beda nggak? kepesekannya. Mungkin ini kan 1 cc. Mungkin kalau Anu butuh 4 galon lah. Tinggi banget Ya. Pinocchio dong. Dan ini aman karena memang hyaluronic acid itu akan diserap oleh tubuh. Jadi memang bahannya didesain untuk diserap oleh tubuh. Jadi bukan seperti silikon. Nah, ini Anu sedang dimasukkan dari ujung hidungnya. Dari ujung hidungnya dimasukkan. Jadi mungkin kalau saya lihat dari dokter yang diambil pertama dari ujung sini. Ini sekarang baru mau mulai menyuntikkan. Saya mungkin ke belakang dokter. Oh, nyuntikinnya tuh dikit-dikit gitu ya, Mas ya? Ya, jadi dia ngambil dari gitu ya? ujung sini, dimasukkan dari sini, ada dari sini supaya dibentuknya pelan-pelan gitu. Oh, aku Ya. kira kayak nyuntik vitamin C gitu loh, Gin, kayak suntik set Langsung gitu. masuk semua Nggak gitu. gitu ya, Mas ya? Mungkin ada yang mau tanya nih dari penonton Ya. nih.
Saya bisa jawab sih karena saya pernah belajar jadi dokter juga dari YouTube. Prakteknya di toilet juga. Apa kalau jadi di basement kali ya? Saya di basement. Parkiran ya. Kalau ada yang mau tanya tadi? Ya silakan. Siapa yang mau tanya tadi? Ya. Siapa Mbak namanya? Yang pesek ya pasti ya tanya. Iya. Kalau udah maju nggak usah nanya ya benar. Itu kan dari gula. Ada itu nggak kalau ada orang kena gula apa? Kayak gulanya tinggi Sakit gitu, ada diabetes efeknya. gitu. Oh diabetes gitu maksudnya? Iya. Ada urusannya dok? Enggak. Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya. Nggak apa-apa. Karena dia tidak masuk ke liver bukan kayaknya glukosa. ya. Oh bukan Bukan glukosa. glukosa. Jadi Satuan kimianya bukan glukosa. bukan iya. glukosa gitu. Jadi Itu bahan dasarnya aja mungkin. Iya, namanya hyaluronic acid. Nah itu. Jadi nah ini Jadi kalau yang harganya 6 juta sampai 10 jutaan ya aman lah ya Mas ya. Kalau harusnya aman. Nah makanya Oke. pada saat yang dokter gadungan itu melakukan, kita nggak pernah tahu yang dimasukin itu apa. Iya, Dan iya. itu mahal juga loh. Ya 6 karena juta pasti juga ngambil tadi untung bilang. itu. Iya sih. Saya curiganya dimasukkan adalah mungkin bahan silikon. Iya. Nah maaf ya, siapa waktu itu kita pernah undang Mpok Poati. Poati ya? Iya. Poati kan? Poati ya, Iya. itu kan wajahnya sampai rusak. Oh Dia iya, mengakui akhirnya kan, Iya, dia iya, mengakui dan iya. itu akhirnya dikerok semuanya karena zaman yang Poati melakukan itu tidak ada yang namanya filler. Iya. Yang ada adalah silikon. Silikon dimasukin awalnya bisa jadi baik, tapi setelah lama-lama akan merusak wajah Anda. Karena kalau nggak salah kena matahari juga meleleh Betul, ya Mas dan ya. Poati itu kalau nggak salah sampai melakukan lebih dari 30 operasi untuk membetulkan wajahnya. Nah, seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah, ini kalau udah lihat nih tadi nih, berani nggak ngelakuin ini? Mumpung gratis Mbak, berani nggak? Berani kalau gratis, luar biasa. Luar biasa. Inilah hitam putih ya. Memang penonton kami mewakilkan orang Indonesia kayaknya ya. Kalau gratis Mau aja gitu ya. Sakit nggak apa-apa, yang penting gratis. Dari bilang berapa itu? 6 juta, aduh enggak. Wah, Lebih sakit baik Pak, nggak cantik mau. alami Saya mau aja mendingan lagi. cantik alami. Gratis boleh. Oke. Tapi, nah ini, kalau, nah ini dibentuk. Jadi hidungnya setelah dimasukkan dia akan bentuk nih, kita nggak bisa ngasih lihat terlalu dekat karena prosesnya mungkin untuk di TV tidak enak dilihat ya. Nah, tidak enak dilihat, tapi ini dimasukkan dan dibentuk, jadi dia dokternya pun harus ahli dalam membentuk hidungnya gitu. Berarti harus pinter nyeni juga Ya, ya, karena kalau nggak supaya jadi mengok. Mencong ke kanan, Mencong ke kanan. tapi kalau misalkan salah sedikit gitu Mas Dedi ya, mencong kanan, mencong kiri bisa dibenerin ya? Setahu saya pernah nanya sama dokter bahwa bahan ini bisa disuntikkan langsung untuk ngilangin. Bener dokter? ngilangin apa Jadi maksudnya? kalau bahan hyaluronic acid Ya. itu ada pengencernya. Oh. Ya, jadi ketika misalkan kita terlalu banyak menyuntikkan atau misalnya, aduh saya nggak suka nih dok, terlalu tinggi. terlalu tinggi Ya. atau mungkin udah deh boleh nggak sih maksudnya Kayak awal dihilangin aja. Dibuang itu bisa ya? Kita ada obat lagi untuk mengencerkan hyaluronic acid ini sehingga setelah disuntikan dia menjadi encer, diserap tubuh lebih cepat, jadi ya hilang. Hilang. Iya. Tapi dipijat-pijat boleh dok? Boleh, nggak apa-apa. Oh. Karena kan sebetulnya ini bentuknya gel. Oh. Jadi kita bisa membentuk pertamanya seperti tadi saya masas dulu hidungnya supaya dia kan mancungnya bagus Iya. gitu setelah diinjek ya. Terus tergantung di mana kita Pingsan tempatkan nih dia. orang kayaknya. Mancung sih. Mancung ya Mas Mancung. ya? Tapi masih hidup nggak Om di masa Enggak lalu? sih. Iya. Kok udah diem aja gini? Iya, mancung. Mancung. Efek sampingnya ya gitu. Nggak ngeri ya? Tapi ini Lagi mancung. berjemur di pantai. Berjemur di pantai. Ini sudah dok? Udah selesai. Berapa cc? 1 cc saja. 1 cc. Kenapa cuma 1? Karena space-nya cukupnya 1 ternyata. Oh karena saking peseknya ya. Karena space-nya cuma 1. Tapi kita akan nah Anda lihat udah selesai. Cepet Proses banget. pengerjaannya hanya 5 menit. Wow. Dan sudah selesai tanpa operasi, tanpa pembedahan, tapi bisa langsung membuat hidung Anda Mancung. mancung. Dan ini memang nggak dikasih lebay, maksudnya nggak dimancungin banget Yang berlebihan. karena mahal ya. Lebih karena itu ya? Nu sakit nggak Nu? Enggak, Mas. Nggak. Nggak sakit. Oke. Ya ada rasa tapi nggak terlalu sakit lah ya. Oke, nah ini masih dipijit-pijit untuk membentuk. Gini bener ya kata kamu ya gini. Mirip sama itu Brad Pitt. Iya Gini. kan? Kita minta Cakep tanda tangan yuk mau nggak? Ya, Tanda udah, tangan. dokter? Oke, silakan berdiri. Kita lihat hidungnya. Wow. Ngaruh banget. Ngaruh banget. Before and after ya. Lihat before afternya. Mas, ini mulut saya sama hidung saya Dok, balap-balapan. ini dagu gimana dok? Dagu dok. Ya dagu kalau berminat boleh. Boleh dok. Tuh, dagu juga bisa dimajuin loh. Coba. Nah, Kita lihat before afternya, silakan Oke, biar oke. kelihatan perubahannya. Oh ini before-nya, Coba ini ke depan, after. Oh, lebih ke depan. ramping. Nah, Anda bisa lihat ke depan.
Ke samping. Samping. Tadi ke depannya mana ke depannya? Nah, ke depan lagi. Nah, Ini agak lebih rapi. Anda lihat perbedaannya. Ada tulang di sini ya, di sini ya. Tulang di depannya Anda ya. lihat, wih, jadi ganteng lihat. Nah, Anda lihat ke depannya tuh, ngintip tuh. Nah, langsung beda dan ini bahkan ini dagu pun bisa dipanjangin. Kita nanti akan coba sampai sini ya. Kenapa? Oke. Nah, sip. Ke depan lagi sekali lagi. Oke, Anda lihat benar-benar berbeda, jauh berbeda. Tapi memang nggak terlalu ini banget ya Mas ya, beda sama silikon ya. Alami lah Luar biasa ya, looks-nya juga, wih luar biasa. Cakep. Maaf, ini 8 juta ya? Hah? Bukan gratis. Enak aja gratis, bayar. Cicil lah. Hah? Cicil. Dok, maaf, tolong dipesekin lagi aja. Sayang. Sayang. Oke, luar biasa. Bagus. Sudah ada hasilnya, kita lihat. Jadi kita akan lanjut lagi saya satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Pas kebetulan kita lagi Hitam Putih Bu mentok ya. Ini kita bicara tentang perubahan wajah tuh. Anu udah berhasil hidungnya jadi mancung sekarang hanya dalam waktu 5 menit tanpa operasi hidungnya jadi mancung. Dan itu bertahan selama berapa lama, Dok? 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun hidungnya mancung. Wih, luar biasa. Nah, karena ibu-ibu gitu kan, kita mau kasih informasi yang juga menguntungkan. Jadi bukan hanya kecantikan yang menguntungkan. Ibu-ibu, wanita-wanita pasti suka belanja. Nah, kalau Anda belanja sekarang, lebih baik Anda belanja ke Carrefour atau Transmart. Betul. Ya? Karena kalau Anda menggunakan kartu kredit Bank Mega, apa saja kartu kreditnya bisa mendapatkan diskon tambahan 10%. Artinya kalau sudah ada diskon, ditambah lagi 10%. Yang apa aja itu, Gina? Semuanya, barang-barang promosi elektronik semua bisa, kecuali gadget, pulsa, susu formula di bawah 1 tahun, sama rokok. Sama Iya, rokok. itu. Oke, jadi kalau ibu-ibu belanja sekarang mau dapat diskon pakai kartu kredit Bank Mega dan belanjanya ke Carrefour atau ke Transmart. Udah cantik, hidung mancung, belanja. Wah, yang ada hubungannya sih, tapi Loh, ya kan biaya kecantikan ditingkatkan sih, terus Penghematan dari belanja gitu. nah, udah cantik dan hemat, Nah, Luar biasa. Itu calon istri idaman banget itu, iya, cantik dan hemat. cantik hemat. Oh ya, satu lagi saya punya informasi bahwa nanti pada tanggal 2 hingga 7 Juni kita akan ada turnamen bulu tangkis bergengsi yaitu Indonesia Open. Ya, dan kalau Anda mau nonton di TV siaran langsungnya ada di Trans 7. Jadi hanya ada di Trans 7 tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni. Kita tahu bahwa bulu tangkis itu olahraga yang luar biasa buat Indonesia, ya kan? Iya, betul. Berapa kali Indonesia membuat nama-nama legenda di bulu tangkis itu sendiri. Jadi kalau nonton di Trans 7 tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni. Saya mau nanya ke Anu dulu. Anu, jujur sama gua ya, tadi kan lu awalnya takut. Sakit nggak, Anu? Enggak. Nggak sakit? Enggaknya kok gitu jawabnya? Saya agak kecewa juga. Kenapa? Kirain bakal sakit. Pengennya sakit ya? Bayangannya sakit banget. Ternyata? Enggak. Dok, tapi ini akan ada efek bengkak atau apa gitu nggak nanti? Kalau lihat sekarang enggak ya. Oh enggak, jadi beberapa hari kemudian juga akan begitu aja? Ya, beberapa hari kemudian akan seperti ini. Mungkin nanti setelah 1 minggu, karena kan tubuh kita sudah mulai menyesuaikan diri dengan hyaluronic acidnya itu biasanya terserap sedikit, jadi turun sedikit aja dari yang sudah disuntik. Jadi lebih Karena natural ya? Iya, jadi lebih natural, jadi dia nggak kelihatan terlalu berubah. Oke. Tapi biasanya kalau habis baru disuntik gini apa yang nggak boleh dilakuin sih, Dok? Jangan dipencet-pencet, nanti dia berubah. Oh. Ya, kira-kira Mas Anu nggak ya. boleh dipencet-pencet ya? Pianonya. Hidung. Berapa lama, Dok, nggak boleh dipencet-pencet? Mungkin kira-kira misalnya kan minimal itu 4 jam sampai 1 hari lah. Oh, Karena 1 hari, kan, no? Iya. Kacamata juga jangan, karena akan jeplakan ke hidung kamu. Oke. Ya. Jadi selamat hari ini Anda tidak pakai kacamata. Hidung mancung, jalan jatuh. Hidung. Gesek lagi. Biasanya orang yang melakukan filler ini ketergantungan nggak akhirnya?
Mungkin ketergantungan karena jadi cantik atau jadi ganteng gitu. Jadi pingin lagi. Saya mau tanya jujur nih, serius dokter jawabnya. Apakah hasilnya lebih baik ini atau lebih baik plastik surgery, operasi plastik? Sebetulnya pilihan dikembalikan kepada masing-masing pribadi atau pasiennya. Kalau memang mau hasilnya permanen, Anda bisa pilih yang operasi, yaitu implan ya. Dengan implan hasilnya permanen karena itu akan bertahan sampai seterus-terusnya. Karena implan itu akan ada terus. Ya. Tetapi ya maksudnya kan didiskusikan dengan dokternya, mau bentuk hidungnya seperti apa, mau implannya tinggi ataukah natural saja, ataukah misalkan bentuk hidung itu kan juga berbeda-beda. Ada orang yang bentuk hidungnya pada dasarnya sudah bengkok. Ya kan, jadi mungkin sudah bengkok atau pada dasarnya dia seperti betet, mungkin bawahnya yang agak turun ke bawah. Itu bisa didiskusikan mau bentuk yang seperti apa. Jadi implan itu bisa dibentuk juga sesuai istilahnya dengan keinginan si pasiennya. Kalau dokter sendiri di filler nggak? Kalau saya kebetulan enggak, karena hidungnya udah mancung. Nanti kalau ketinggian, susah. Kayak Pinocchio ya dok? Iya. Nah kalau di operasi itu ada fase penyembuhan ya? Ya memang mungkin kalau surgery, operasi, mungkin fase penyembuhannya lebih panjang. Karena kan prosedurnya juga lebih rumit ya, gitu kan. Jadi pasti masa penyembuhannya juga lebih panjang. Oke. Jadi itu adalah informasi yang kita berikan buat wanita-wanita di rumah atau bapak-bapak mungkin ya kan, itu Anu kan cowok. Iya. Kan? Ya mungkin buat yang baru mau mencoba seperti apa dan nggak mau efek yang permanen, bisa pakai dengan cara filler gitu ya dok ya. Betul. Dan itu bukan hanya hidung ya, tapi bisa dagu, bisa. Aku mau nanya dong mas, zaman dulu kan emang baru adanya silikon, tapi sebenarnya silikon kan nggak boleh dimasukin ke tubuh ya. Jadi sebenarnya dulu silikon dibuat untuk apa sih dok? Silikon itu sebetulnya yang dipakai untuk ke dalam tubuh kita itu silikon gel, tapi memang sudah dalam bentuk kapsul. Jadi silikonnya ini udah ada kapsulnya. Contoh ya dari puluhan tahun yang lalu ini dipakai untuk implan payudara. Nah itu yang memang istilahnya memang secara kedokteran dan legal untuk implan payudara gitu loh. Jadi untuk implan payudara, implan di pantat gitu kan menggunakan silikon, tetapi jadi cairannya, tapi sebetulnya silikon itu kan harus bentuknya gel dan ada kapsulnya. Jadi yang dimasukkan itu sudah berbentuk bulatan, ada kapsulnya gitu. Sebetulnya kapsulnya cukup kuat ya, kecuali orang tersebut mengalami trauma yang berlebihan. Misalkan dia tertabrak atau mengalami benturan, mengalami apa ya, mungkin saja itu bisa pecah. Kalau di nggak jadi. Apa? Mas ini kebetulan live nih, nggak bisa diedit. Nggak boleh. Berlebihan ya, yang berlebihan. Benturan yang berlebihan. Jadi dipijat juga nggak boleh berlebihan. Betul. Kan kalau kita capek kan suka dipijat mas, ya kan? Jadi nggak boleh terlalu berlebihan. Pokoknya jangan yang berlebihan. Kalau silikon. Kalau nggak silikon, boleh. Terserah Anda ya kan. Baik, tapi terima kasih buat informasinya. Mudah-mudahan ini berharga sekali buat wanita-wanita yang ada di sana. Ingat, hati-hati sekali karena ada kejadian yang ke dokter dan ternyata dokternya adalah dokter gadungan dan sampai sekarang pasien tersebut masih mengalami kerusakan wajah. Jadi hati-hati sekali kalau mau melakukan, selidiki dulu yang benar, tahu dulu yang benar, pelajari dulu yang benar seperti apa dan hasilnya seperti apa. Jadi lakukanlah yang benar ya supaya hasilnya juga benar. Oke. Thank you dokter, thank you Caca, terima kasih semuanya. Dan buat saya dari tadi nyari nih quotes-nya apa. Tapi mungkin begini, beauty is perceptions. Karena persepsi ya. Cantik itu kan relatif, kalau jelek mutlak. Kan? Beauty is perceptions, but there is always a way to make it perfections. Saya dari Korbus Nita Gina, inilah Hitam Putih. Atau mengalami benturan, mengalami apa ya, mungkin saja itu bisa pecah. Kalau di nggak jadi. Apa? Mas ini kebetulan live nih, nggak bisa diedit. Nggak boleh. Berlebihan
berlebihan ya, yang berlebihan. Benturan yang berlebihan. Iya. Jadi dipijat juga nggak boleh berlebihan. Kan kalau kita capek kan suka dipijat mas, ya kan? Jadi nggak boleh terlalu berlebihan. Kalau Pokoknya silikon. jangan yang berlebihan. Kalau silikon. Kalau silikon, kalau nggak silikon, boleh. Terserah Anda ya kan. Baik, tapi terima kasih buat informasinya. Mudah-mudahan ini berharga sekali buat wanita-wanita yang ada di sana. Ingat, hati-hati sekali karena ada kejadian yang ke dokter dan ternyata dokternya adalah dokter gadungan dan sampai sekarang pasien tersebut masih mengalami kerusakan wajah. Jadi hati-hati sekali kalau mau melakukan, selidiki dulu yang benar, tahu dulu yang benar, pelajari dulu yang benar seperti apa dan hasilnya seperti apa. Jadi lakukanlah yang benar ya supaya hasilnya juga benar. Oke. Thank you dokter, thank you Caca, terima kasih semuanya. Dan buat saya dari tadi nyari nih quotes-nya apa. Tapi mungkin begini, beauty is perceptions. Karena persepsi ya. Cantik itu kan relatif, kalau jelek mutlak. Kan? Beauty is perceptions, but there is always a way to make it perfections. Saya dari Korbus Nita Gina, inilah Hitam Putih. Atau mungkin udah deh, boleh nggak sih maksudnya Kayak awal aja. Dibuang itu bisa ya? Kita ada obat lagi untuk mengencerkan hyaluronic acid ini sehingga setelah disuntikan dia menjadi encer, diserap tubuh lebih cepat, jadi ya hilang. Iya. Tapi dipijat-pijat boleh dok? Boleh, nggak apa-apa. Karena kan sebetulnya ini bentuknya gel. Jadi kita bisa membentuk pertamanya seperti tadi saya masas dulu hidungnya supaya dia kan mancungnya bagus gitu setelah diinjek ya. Terus tergantung di mana kita tempatkan dia. Mancung sih. Mancung ya mas ya? Tapi masih hidup nggak om di masa Enggak lalu? sih. Oh udah diem aja gini? Iya, mancung. Mancung? Efek sampingnya ya gitu. Kok ngeri ya? Tapi ini mancung. Berjemur di pantai. Berjemur di pantai. Ini sudah dok? Udah selesai. Berapa cc? 1 cc saja. 1 cc. Kenapa cuma 1? Karena space-nya cukupnya 1 ternyata. Oh, karena saking peseknya ya. Karena space-nya cuma 1. Tapi kita akan nah, Anda lihat udah selesai. Cepet banget. Proses pengerjaannya hanya 5 menit. Wow. Dan sudah selesai tanpa operasi, tanpa pembedahan, tapi bisa langsung membuat hidung Anda Mancung. Dan ini memang nggak dikasih lebay, maksudnya nggak dimancungin banget karena mahal ya. Lebih karena itu ya? No, sakit nggak, No? Enggak. Nggak sakit. Oke. Ya ada rasa tapi nggak terlalu sakit lah ya. Oke, nah ini masih dipijit-pijit untuk membentuk. Gini bener ya kata kamu ya gini. Mirip sama itu Brad Pitt. Iya kan? Ya. Tetapi ya maksudnya kan didiskusikan dengan dokternya mau bentuk hidungnya seperti apa, mau implannya tinggi ataukah natural saja, ataukah misalkan bentuk hidung itu kan juga berbeda-beda. Ada orang yang bentuk hidungnya pada dasarnya sudah bengkok, ya kan? Jadi mungkin sudah bengkok atau pada dasarnya dia seperti betet, mungkin bawahnya yang agak turun ke bawah. Itu bisa didiskusikan mau bentuk yang seperti apa. Jadi implan itu bisa dibentuk juga sesuai istilahnya dengan keinginan si pasiennya. Kalau dokter sendiri di filler nggak? Kalau saya kebetulan enggak, karena hidungnya udah mancung. Nanti kalau ketinggian, susah. Kayak Pinocchio ya dok? Iya. Nah kalau dioperasi itu ada fase penyembuhan ya? Ya memang mungkin kalau surgery, operasi, mungkin fase penyembuhannya lebih panjang. Karena kan prosedurnya juga lebih rumit ya, gitu kan. Jadi pasti masa penyembuhannya juga lebih panjang. Oke. Jadi itu ada informasi yang kita berikan buat wanita-wanita di rumah atau bapak-bapak mungkin ya kan, itu Anu kan cowok. Iya. Kan? Tapi, ya mungkin buat yang baru mau mencoba seperti apa dan nggak mau efek yang permanen, bisa pakai dengan cara filler gitu ya dok ya. Betul. Dan itu bukan hanya hidung ya, tapi bisa dagu, bisa. Aku mau nanya dong mas, zaman dulu kan emang baru adanya silikon, tapi sebenarnya silikon kan nggak boleh dimasukin ke tubuh ya. Jadi sebenarnya dulu silikon dibuat untuk apa sih dok? Dan belanjanya ke Carrefour atau ke Transmart. Udah cantik, hidung mancung, belanja. Wah, yang ada hubungannya sih, tapi... Loh, ya kan biaya kecantikan ditingkatkan sih, terus penghematan dari belanja. Gitu. Nah, udah cantik dan hemat. Nah, luar biasa.
Itu calon istri idaman banget itu. Iya, Cantik dan hemat. cantik hemat. Lagi. Oh ya, satu lagi saya punya informasi bahwa nanti pada tanggal 2 hingga 7 Juni kita akan ada turnamen bulu tangkis bergengsi yaitu Indonesia Open. Ya, dan kalau Anda mau nonton di TV siaran langsungnya ada di Trans 7. Ya. Jadi hanya ada di Trans 7 tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni. Kita tahu bahwa bulu tangkis itu olahraga yang luar biasa buat Indonesia, ya kan? Iya, betul. Berapa kali Indonesia membuat nama-nama legenda di bulu tangkis itu sendiri. Jadi kalau nonton di Trans 7 tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni. Saya mau nanya ke Anu dulu. Anu, jujur sama gua ya, tadi kan lu awalnya takut nih, takut. Sakit nggak, Anu? Enggak. Nggak sakit? Enggaknya kok gitu jawabnya? Saya agak kecewa juga. Kenapa? Kirain bakal sakit. Pengennya sakit ya? Bayangannya sakit banget. Ternyata? Enggak. Dok, tapi ini akan ada efek bengkak atau apa gitu nggak nanti? Kalau lihat sekarang enggak ya? Oh enggak, jadi beberapa hari kemudian juga akan begitu aja? Ya, beberapa hari kemudian akan seperti ini. Mungkin nanti Operasi hidungnya jadi mancung. Dan itu bertahan selama berapa lama, Dok? 6 bulan sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun hidungnya mancung. Wih, luar biasa. Nah, karena ibu-ibu gitu kan, kita mau kasih informasi yang juga menguntungkan. Jadi bukan hanya kecantikan yang menguntungkan. Ibu-ibu, wanita-wanita pasti suka belanja. Nah, kalau Anda belanja sekarang, lebih baik Anda belanja ke Carrefour atau Transmart. Betul. Ya? Karena kalau Anda menggunakan kartu kredit Bank Mega, apa saja kartu kreditnya bisa mendapatkan diskon tambahan 10%. Artinya kalau sudah ada diskon, ditambah lagi 10%. Yang apa aja itu, Gina? Semuanya, barang-barang promosi elektronik semua bisa, kecuali gadget, pulsa, susu formula di bawah 1 tahun, sama rokok. Sama Iya, rokok. Oke, jadi kalau ibu-ibu belanja sekarang mau dapat diskon pakai kartu kredit Bank Mega dan belanjanya ke Carrefour atau ke Transmart. Udah cantik, hidung mancung, belanja. Wah, yang ada hubungannya sih, tapi Loh, ya kan biaya kecantikan ditingkatkan sih, terus Penghematan dari belanja, gitu. nah, udah cantik dan hemat, cantik dan hemat. Nah, Luar biasa. Itu calon istri idaman banget itu. iya, Cantik dan hemat. cantik hemat. Lagi. Oh ya, satu lagi saya punya informasi bahwa nanti pada tanggal 2 hingga 7 Juni kita akan ada turnamen bulu tangkis bergengsi yaitu Indonesia Open. Ya, dan kalau Anda mau nonton di TV siaran langsungnya ada di Trans 7. Ya. Jadi hanya ada di Trans 7 tanggal 2 sampai tanggal 7 Juni. Makanya kita langsung aja nih ya. Jadi kita langsung udah ada tempatnya. Dokternya juga udah siap. Kita akan memancungkan hidung seseorang. anunya siap nggak? Ah, dan anunya harus siap. Yeay. Itu dia ada putih-putih. Itu lagi di apa, Dok? Anestesi. Semungut ya. Anestesinya berapa menit? Balik. Untuk informasi, jadi ini Anu sendiri tidak tahu bahwa kita akan merubah bentuk hidungnya. Ya. Jadi mungkin bisa kesini semuanya biar tidak. Dokter posisinya perlunya di mana nih? Saya di sini. Ya udah silakan deh, dokter. dokter aja Silakan. di situ. Jadi kita lihat dulu ini Anu di hidungnya dikasih salep. Salep ini adalah salep anestesi yang supaya menyebabkan tidak sakit ketika disuntik. Nah, salep ini harusnya ditaruh 1 jam sebelumnya. Cuman kita Jadi bisa dibayangkan lah Om Anu ya. Kan Om Anu sudah merasakan kerasnya kehidupan ya kan? Ini tidak separah itu kok, tenang Apalah aja. artinya sebuah jarum suntik, Iya. Mas Anu. Cuman karena kita lupa. Iya, Jadi ya kita olesin dikit aja. 1 menit yang lalu lah kurang Iya. lebih ya. Dan itu juga dokter tadi tidak bawa salepnya. Oh, jadi sebenarnya itu Tai palem. burung itu. Oh ya. Mas Anu, aduh. Mas Anu semangat ya, abis ini ditimbang Mas Anu, nanti pulang dapat bubur kacang hijau ya. Ini dari posyandu kali. Aduh, operasi itu ada fase penyembuhan ya? Ya, memang mungkin kalau surgery, operasi, mungkin fase penyembuhannya lebih panjang. Karena kan prosedurnya juga lebih rumit ya, gitu kan. Jadi pasti masa penyembuhannya juga lebih panjang. Oke. Jadi itu ada informasi yang kita berikan buat wanita-wanita di rumah atau bapak-bapak mungkin ya kan. Itu Anu kan cowok. Iya. Kan? Ya mungkin buat yang baru mau mencoba seperti apa dan nggak mau efek yang permanen, bisa pakai dengan cara filler gitu ya dok ya. Betul. Dan itu bukan hanya hidung ya, tapi bisa dagu, bisa. Oh, aku mau nanya dong Mas, zaman dulu kan emang baru adanya silikon. Tapi sebenarnya silikon kan nggak boleh dimasukin ke tubuh ya.
Jadi sebenarnya dulu silikon dibuat untuk apa sih, Dok? Silikon itu sebetulnya yang dipakai untuk ke dalam tubuh kita itu silikon gel, tapi memang sudah dalam bentuk kapsul. Jadi silikonnya ini udah ada kapsulnya. Contoh ya, dari puluhan tahun yang lalu ini dipakai untuk implan payudara. Nah, itu yang memang istilahnya memang secara kedokteran dan legal untuk implan payudara. Gitu loh. Jadi untuk implan payudara, implan di pantat gitu kan, tapi menggunakan silikon, tapi orang. jadi cairannya, tapi sebetulnya silikon itu kan harus bentuknya gel dan ada kapsulnya. Jadi yang dimasukkan itu sudah berbentuk bulatan, ada kapsulnya gitu. Jadi ya kita olesin dikit aja. 1 menit yang lalu lah kurang lebih ya. Dan itu juga dokter tadi tidak bawa salepnya. Jadi sebenarnya itu apa? Tai burung itu. Oh ya. Mas Anu, aduh. Mas Anu semangat ya, abis ini ditimbang nanti pulang dapat bubur kacang hijau ya. Ini dari Mas Anu. Mas Anu mungkin ada pesan-pesan terakhir, Mas Anu. Nu, napas lu lebih longgar nanti, Nu. Hidung lu mancung, napas lebih masuk lebih gampang. Umur lebih pendek. Coy, ngeri. Lubang hidung tambah gede dong, Mas? Enggak, kan mancunginnya ke depan. Coba ya, jadi kita tadi lihat ya. dokter udah ngobrol sama saya. Jadi menurut dokter kasus Anu ini adalah kasus yang sangat parah. Kenapa? Udah tujuan aja karena kelainan genetik kayaknya. Langsung ya? Iya langsung. Jadi ini yang dilakukan apa, Dok? Sambil ngomong, Dok. Ini iya. Saya merem boleh nggak? Boleh. Tutup mata aja. Tarik napas. Bayangkan Anda ada di tepi pantai. Dan tiba-tiba hidung Anda kejapit oleh kepiting. Bayangkan ketika Mas Anu pulang, istri Mas Anu akan menganggap Mas Anu adalah Brad Pitt. Wih. Ya kan, hidung agak tinggi. Dia. Jadi ini yang dilakukan adalah memasukkan Anestesi dulu. Di anestesi. Nah, itu di anestesi supaya tidak sakit ketika gimana? Mereka sekarang lagi membuat meriset obat pribadi namanya. Pernah dengar ya pasti? Obat pribadi? Ya, jadi contohnya obat sakit kepala. Khusus Obat sakit untuk kepala pasien itu ini, gitu. Tidak dijual lagi satu saset, misalnya beli di warung. Tapi dia harus membuat obat sakit kepala ini untuk orang ini, untuk orang ini. Jadi berbeda-beda karena setiap manusia punya kebutuhan yang berbeda. Punya kebutuhan Mungkin yang berbeda. Lebih gitu, kan? mirip seperti kalau kita ke dokter terus dikasih obat racik. Ya, kan? Jadi kan racikan. pasien A, oh kamu sakitnya ini, berarti kamu obatnya tuh harusnya ini gitu ya. Atau pasien B, nah kan beda ya, penyakitnya juga beda, tinggi berat badan beda, kebutuhannya beda, ya dikasih obatnya juga apa ya. Mestinya memang seperti itu, per individu tuh kan punya kebutuhan yang berbeda. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Nah, ini masalahnya tidak selesai di sini karena sekarang orang atau korban tersebut mukanya, wajahnya rusak dan dokter tidak bisa membenarkan, atau dokter mengatakan operasi pun hanya 40% bisa membenarkannya. Apa yang dimasukin kita juga nggak tahu. Ada seorang artis yang dari dulu katanya menolak atau kontra dengan perawatan kecantikan seperti ini gitu. Kontra dengan hal seperti ini. Bukan, kita akan ngundang, kita akan tanya kenapa kontranya, dan kalau Anda lihat kita di situ sudah ada ranjang dokter, kita mau mencoba secara live melakukan perubahan bentuk wajah secara live yang benar seperti apa. Jadi pertama sih bagus, lama-lama bengkak. Apa ini? Terus mulai mengeras. Kak, ini kenapa? Nah, saya tuh nggak ngerti karena saya tuh nggak ada teman tuh cari info. Nah, kebetulan memang udah dibuka sama Allah kali ya. Jadi dia ngasih nomor telepon, dia telepon saya, Mbak, tolong telepon saudara saya dong. Saya bilang, kenapa Kak? Soalnya saya suntik dia juga, saat ini saudara saya sendiri, katanya gitu. Katanya bengkak, bilang sama dia bahwa ini nggak bengkak. Saya pikir kok saudara sendiri nggak percaya sama saudaranya kan. Ya udah, saya telepon. Halo, ini namanya ini, saya bilang gitu. Oh bukan Mbak, salah sambung katanya gitu. Ya udah, saya penasaran nih muka gimana nih, saya udah mulai curiga nih kan. Beberapa hari kemudian saya telepon lagi, Mbak ini bukan apa ya namanya ini ya, bukan Mbak. Terus dia nanya, Mbak korbannya dokter Jenny ya?
Iya, saya bilang, baru kami ngobrol. Jadi disitulah ketawa, Mbak hati-hati sama dia, jangan percaya sama dia, tuh gini. Terakhir telepon teman saya ini udah diblokir kan, nggak tahu kenapa, tapi saya masih bisa berkomunikasi sama si dokter Jenny ini. Terus terakhir, saya udah mulai nih, masih nanya-nanya dia kasih informasi, oh itu gampang tuh, tinggal disuntik obat ini. Ya, kalau gratis Mau aja gitu ya. Sakit nggak apa-apa, yang penting gratis. Nah, ini bilang berapa itu? 6 juta, aduh enggak. Lebih Sakit baik Pak, nggak cantik mau. alami. Saya mau aja mendingan lagi. cantik alami. Gratis boleh. Oke. Tapi, Mbak ini, kalau, nah ini dibentuk. Jadi hidungnya setelah dimasukkan dia akan bentuk nih, kita nggak bisa ngasih lihat terlalu dekat karena prosesnya mungkin untuk di TV tidak enak dilihat ya. Nah, tidak enak dilihat, tapi ini dimasukkan dan dibentuk, jadi dia dokternya pun harus ahli dalam membentuk hidungnya gitu. Berarti harus pinter nyeni juga ya, Karena kalau nggak jadi mengok. Mencong ke kanan, Mencong ke kanan. Tapi kalau misalkan salah sedikit gitu Mas Dedi ya, mencong kanan, mencong kiri bisa dibenerin ya? Setahu saya pernah nanya sama dokter bahwa bahan ini bisa disuntikkan langsung untuk ngilangin. Bener dokter? Ngilangin apa Jadi maksudnya? kalau bahan hyaluronic acid Ya. itu ada pengencernya. Oh. Ya, jadi ketika misalkan kita terlalu banyak menyuntikkan atau misalnya, aduh saya nggak suka nih dok, terlalu tinggi Ya. atau mungkin udah deh boleh nggak sih maksudnya Kayak awal dihilangin aja. Dibuang itu bisa ya? Kita ada obat lagi untuk mengencerkan hyaluronic acid ini sehingga setelah disuntikan dia menjadi encer, diserap tubuh lebih cepat, jadi ya hilang. Iya. Tapi dipijat-pijat boleh dok? Boleh, nggak apa-apa. Oh. Karena kan sebetulnya ini bentuknya gel. Oh. Jadi kita bisa membentuk pertamanya seperti tadi saya masas dulu hidungnya supaya dia kan mancungnya bagus Iya. gitu setelah di Atau bapak-bapak mungkin ya kan, itu anu kan cowok. Iya, kan? Tapi- ya mungkin buat yang baru mau mencoba seperti Iya. apa dan nggak mau efek yang permanen, Iya. bisa pakai dengan cara filler gitu ya dok ya. Betul. Dan Iya. itu bukan hanya hidung ya, tapi bisa Iya. dagu, bisa Aku mau nanya dong Mas, zaman dulu kan emang baru adanya silikon. Tapi sebenarnya silikon kan nggak boleh dimasukin ke tubuh ya. Jadi sebenarnya dulu silikon dibuat untuk apa sih dok? Silikon itu sebetulnya yang dipakai untuk ke dalam tubuh kita itu silikon gel, tapi memang sudah dalam bentuk kapsul. Jadi silikonnya ini udah ada kapsulnya. Contoh ya dari puluhan tahun yang lalu ini dipakai untuk implan payudara. Oh. Nah itu yang memang istilahnya memang secara kedokteran dan legal untuk implan payudara gitu loh. Jadi untuk implan payudara, implan di pantat gitu kan Tapi menggunakan dipakainya silikon di wajah tetapi orang. jadi cairannya, tapi sebetulnya silikon itu kan harus Nggak ada bentuknya gel dan bumisnya. ada kapsulnya. Jadi yang dimasukkan itu sudah berbentuk bulatan, ada kapsulnya. Nggak pecah gitu. tuh? Sebetulnya kapsulnya cukup kuat ya, kecuali orang tersebut mengalami trauma yang berlebihan. Misalkan dia tertabrak atau mengalami benturan, mengalami apa ya, mungkin saja itu bisa pecah. Kalau di nggak jadi. Apa Mas ini kebetulan live nih nggak bisa diedit. Nggak boleh. Kuat langsung. Berlebihan ya, yang berlebihan. Kita masih balik ke pembicaraan tentang hitam putih ibu mentok. Dan tadi kalau Anda tidak melihat di segmen 1, ada dokter gadungan yang melakukan operasi ataupun perombakan wajah, tapi di WC mall. Dan korbannya banyak sekali, di mana sampai sekarang korbannya mengalami kerusakan wajah yang mana tidak bisa dibetulkan lagi. Bahkan dokter mengatakan hanya bisa 40% dibetulkan. Jadi hati-hati sekali dalam merombak bentuk wajah ke dokter kecantikan. Samping saya ada dokter Wenitan, ini adalah dokter yang nanti akan mempraktekkan merubah bentuk wajah. Kita akan lari ke hidung ya, merubah bentuk hidung. Tapi ada seorang artis yang sebenarnya kontra dengan hal tersebut gitu. Kita akan undang dulu langsung, ini adalah Caca Frederica. Hai cantik. Halo. Wah. Halo dokter. Mbak Cacar. Hai Mas Dedi, how are you? Duduk. Ya Allah kok galak banget kalau ngomong sama aku. Kayak mau di ospek loh. Iya kayak mau di ospek loh. Enggak kan, gue kenal udah lama. Jadi duduk. Sit, good. Itu guguk dong kebetulan. Mas Dedi kadang-kadang suka kurang bisa membedakan gitu ya. Mana yang manusia, mana yang guguk gitu. Tapi sebelum kita masuk ke Caca, kita lihat dulu ini adalah macam-macam kosmetik dan perawatan wajah. Itu memang mau ketemu saya, tetap yuk mbak kita ketemu lagi karena dia mau suntik saya lagi.
Jadi saya masih bisa berhubungan sama dia. Kak, aku bilang janjian ya di Plaza Semanggi, saya bilang gitu. Tapi polisi di situ udah ada. Gitu. Akhirnya tapi ditangkap oleh polisi ya? Iya, ya alhamdulillah dengan cepat ya aparat polisi bergerak cepat. Aduh, saya juga nggak menyangka mereka responnya begitu baik gitu. Itu artinya bahwa sampai detik ini Mbak masih dalam perawatan, betul ya? Iya. Karena belum sembuh ya? Iya, karena dokter belum berani ambil tindakan apa-apa, soalnya dia belum tahu cairannya itu apa. Nah, teman saya ini udah ada yang udah dioperasi, itu katanya waktu dibelek, kulitnya tuh sampai kerasnya kayak semen. Wow. Sampai mengeras kayak batu gitu, dikerok-kerok. Saya aja bisa merasakan katanya gitu. Sampai saya nangis-nangis, aduh Mbak, katanya gitu, Mbak kuat Mbak. Tapi menurut dokter bisa disembuhkan kan Mbak, apa yang terjadi sama Mbak itu? Saya datangi beberapa dokter. Ada dokter yang tidak memberi, maksudnya berjanji bahwa bisa sembuh. Tapi saya pernah datang ke salah satu dokter juga yang dokternya udah pernah bilang, Mbak, muka Mbak udah hancur. Kalau dioperasi sekalipun hanya 40%.